persidangan 1 tahun 2022 dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah non APBD Kota Jayapura tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Setelah mendengar kata akhir fraksi-fraksi dari fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Bhinneka Tunggal Ika, DPRD Kota Jayapura mengesahkan 4 buah Raperda Kota Jayapura non-APBD. Penetapan 4 buah Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jayapura masa sidang 1 tahun 2022 dengan agenda penetapan 4 buah rancangan peraturan daerah Kota Jayapura non-APBD tahun 2022. Paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Jayapura Rabu 21 Desember 2022 ini dihadiri penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kepasawi, Forkopimda, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Abi Sairolo selaku pimpinan sidang yang didampingi Wakil Ketua 1 John Betaubun dan Wakil Ketua 2 Silas Yowe mengatakan, adapun 4 buah Raperda yang telah dibahas dan dikaji oleh alat-alat kelengkapan Dewan akhirnya telah memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Jayapura yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pada akhirnya telah memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Jayapura yang dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari 4 buah rancangan peraturan daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2022 yang merupakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Abi Sairolo menambahkan, otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreativitasnya. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era reformasi global, sebab tanpa otonomi daerah, maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk menempatkan diri sejajar dengan masyarakat lainnya di berbagai negara pada saat perdagangan bebas sudah melaju tanpa ada sekat antara daerah bahkan antara negara. Dalam kesempatan ini, Abi Sairolo berharap 4 buah Raperda yang telah disetujui tidak akan diam membisu kemudian usang tanpa implementasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, kami mengharapkan bahwa dari 4 buah rancangan peraturan daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2022 yang telah disetujui untuk ditetap menjadi peraturan daerah Kota Jayapura agar tidak akan diam membisu dan kemudian usang tanpa implementasinya. Untuk itu kami harapkan kiranya dapat diimplementasikan dengan baik dan bertanggung jawab. Dirinya mengaku optimis pemerintah Kota Jayapura mampu mengimplementasikan peraturan daerah tersebut sesuai dengan tupoksi OPD yang bersangkutan. Kami sangat optimis bahwa pihak eksekutif dengan sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kota Jayapura yang handal, berdedikasi tinggi, dan profesional serta berintegritas tentu akan mampu untuk mengimplementasikan 4 buah rancangan peraturan daerah non APBD tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Sementara itu, penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey dalam pidatonya mengatakan dengan ditetapkannya 4 Raperda Kota Jayapura tahun 2022 menambah deretan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan bersama antara eksekutif dan legislatif yang tentunya sering muncul pertanyaan dalam pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perda-perda tersebut. Pertanyaan yang sering muncul dalam pandangan masyarakat adalah apakah peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan atau apakah peraturan daerah tersebut menjawab kebutuhan real sebagai suatu kegiatan yang sifatnya rutin yang menguras banyak tenaga dan energi
bahkan anggaran yang cukup banyak yang semata-mata menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerbitkan jumlah peraturan daerah, namun bukan kualitasnya. Pertanyaan semacam ini tentu harus berani dijawab oleh kita sebagai pembentuk peraturan daerah. Dikatakan, sudah banyak upaya yang dilakukan dengan harapan Perda yang telah ditetapkan dapat bermanfaat memenuhi kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Jayapura. Saya optimis dengan kerja keras dan komitmen bersama yang kuat yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif. Kita akan melakukan perubahan dari waktu ke waktu guna mewujudkan pembentukan peraturan produk hukum yang berkualitas dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena esensi dari lahirnya suatu aturan hukum adalah untuk menjawab berbagai gejala dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Di akhir pidatonya, PK mengatakan semua saran dan koreksi yang disampaikan serta pandangan alat kelengkapan Dewan akan menjadi perhatian eksekutif. Sejalan dengan itu, semua pendapat, saran, koreksi yang bersifat konstruktif selama masa sidang ini yang telah disampaikan melalui semua pendapat dan pandangan alat-alat kelengkapan Dewan akan menjadi perhatian eksekutif untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.